Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Cabang-cabang pohon menyebar di udara dan menghalangi cahaya yang tersebar ke bawah, membentuk jejak titik cahaya yang menyinari beberapa sosok manusia yang duduk di bawah. Sinar cahaya menyinari wajah Lindong sebelum matanya yang tertutup perlahan terbuka. Setelah itu, dia melihat ke arah pohon hitam di depannya. Saat ini, 5 buah berwarna merah cerah yang tergantung di pohon menjadi semakin cerah dan tampak seperti buah yang matang. Seharusnya segera. Lindong bergumam pelan. Jejak energi mental melonjak keluar dari istana Niwan miliknya. Setelah itu, ia memberikan umpan balik terhadap aktivitas apapun di dalam hutan ini. Dengan energi mentalnya, dia bisa merasakan 10 aura kuat yang bersembunyi di dalam hutan. Mereka semua adalah murid Dao Sekte. Selain itu, ada juga sejumlah murid Dao Sekte yang berpatroli dengan ketat di daerah yang lebih jauh. Energi mental Lindong dengan cepat ditarik. Sepasang sepatu bot kecil tiba-tiba muncul di tanah di depannya. Dia terkejut sesaat sebelum mengangkat kepalanya. Setelah itu, dia melihat Ying Huan dengan tangan di belakangnya. Dia menatapnya dari sudut atas. Matanya yang cerah dan indah dipenuhi dengan keaktifan. Jiang Kun dan Yuan Ling sedang mengobrol dengan lembut di jarak yang cukup dekat. Namun, mata mereka kadang-kadang melayang ke arah Lindong. Tentu saja, sebagian besar mata mereka tertuju pada wanita muda yang mengenakan blus putih. Orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa mereka berdua menyukainya. Energi mentalmu cukup bagus. Wanita muda itu menatap Lindong di bawah pengawasan mereka berdua. Segera dia tersenyum. Dia benar-benar mendeteksi energi mental Lindong yang menyelidiki tempat itu. Lindong tersenyum tanpa komitmen sementara hatinya merasa sedikit terkejut dengan ketajaman indera Ying Huan. Energi mentalnya biasanya tersembunyi dengan baik. Kecuali seseorang yang berpengalaman dalam pengembangan energi mental, maka akan sangat sulit untuk merasakan penyelidikan energi mentalnya. Walaupun fokus utamaku adalah pada pengolahan Yuan Power, mental energiku juga cukup baik. Meski tidak sekuat milikmu, aku telah bertahan dalam satu ujian petir angin. Ying Huan tampaknya menyadari keraguan Lindong dan langsung tertawa. Alis Lindong tanpa sadar berkedut saat ini. Jelas sekali, dia tidak menyangka wanita muda di depannya ini benar-benar berlatih Yuan Power dan mental energi di saat yang bersamaan. Dia tiba-tiba menyadari dalam hatinya, tidak heran suara sitarnya begitu misterius. Sepertinya itu sebagian karena energi mental. Selalu baik untuk berhati-hati, Lindong berkata dengan lembut. Dia juga memahami bahwa Ying Huan sadar untuk apa dia menggunakan energi mentalnya. Awalnya, aku pikir ini akan menjadi misi biasa. Aku tidak menyangka ini akan menjadi begitu merepotkan. Ying Huan duduk di samping Lindong. Matanya menatap pohon kuno berwarna hitam itu sebelum dia langsung tertawa. Namun, aku senang semuanya menjadi seperti ini. Jika kita benar-benar bisa mendapatkan benih pohon kuno abadi, itu akan sangat bermanfaat bagi sekte Dao kita. Akan ada banyak murid yang akan mendapat manfaat darinya di masa depan dan sekte Dao kita juga akan menjadi lebih kuat. Lindong terkejut sesaat ketika mendengar kata-kata ini. Tidak ada sedikit pun keserakahan di wajah wanita muda ini ketika dia berbicara. Walaupun pohon kuno Yuan abadi mempunyai daya tarik yang luar biasa, hal pertama yang dia pikirkan sebenarnya adalah sekte mereka. Lindong sedikit mengerutkan bibirnya dan matanya agak rumit. Dia jelas telah melalui lebih banyak hal dibandingkan dengan Ying Huan. Pengalamannya selama tahun-tahun ini membuatnya sangat berhati-hati. Meskipun saat ini dia mempunyai kesan yang sangat baik terhadap sekte Dao, pikiran pertamanya ketika dia menyadari nilai dari pohon kuno Yuan abadi bukanlah bagaimana dia bisa membantu sekte Dao untuk mendapatkannya. Dia mungkin tidak jauh lebih tua dari Ying Huan, tapi dia jelas tidak selugu dia. Tentu saja, jika Lindong masih memiliki mentalitas seperti itu setelah semua yang dia lalui selama bertahun-tahun, mungkin dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap ini. Mulut Lindong tanpa sadar terangkat saat dia melihat kegembiraan yang tulus di wajah wanita muda itu. Sebuah sekte yang mampu menguasai hati para anggotanya adalah sekte yang benar-benar kuat. Persaingan antar sekte super di wilayah Suan Timur sangat ketat.
Jika kekuatan sekte kita dapat ditingkatkan, senior kita juga akan mendapatkan perlindungan tambahan saat mereka berada di luar. Ying Huan membelai dagunya yang seputih salju dengan tangannya. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba memutar matanya ke arah Lindong. Kamu sangat berbakat. Jika kamu bergabung dengan Sky Hall, pencapaian masa depanmu pasti akan spektakuler. Syukurlah, kamu melakukannya dengan cukup baik di Desolate Hall. Kalau tidak, aku akan terlalu malas untuk repot dengan orang sepertimu, yang membuat keputusan secara acak berdasarkan preferensimu sendiri. Lindong tersenyum, namun, dia tidak memberikan penjelasan terlalu banyak mengenai hal tersebut. Akhirnya, dia mengerti bahwa Ying Huan tidak dengan sengaja mencari-cari kesalahannya selama tahap seleksi aula. Sebaliknya, dia menjadi marah atas apa yang dia anggap sebagai keputusan suaminya yang tampaknya tidak bertanggung jawab. Saat ini, sulit baginya untuk menempatkan sekte sebagai hal terpenting di hatinya seperti Ying Huan. Namun, dia juga memahami sudut pandangnya. Yakinlah, jika pohon kuno Yuan abadi ini benar-benar memiliki benih, kami pasti akan membawanya kembali. Lindong berkata dengan lembut. Ying Huan tersenyum manis. Senyumannya sangat memikat saat dia mengerutkan bibir merahnya dan mengangguk dengan berat. Hei, apa yang kalian berdua bicarakan? Jiang Kun dan Yuan Ling akhirnya tidak bisa menahan diri dan memutuskan untuk pergi. Meskipun mereka terdengar acuh tak acuh, ada nada cemburu dalam suara mereka. Hal ini tanpa sadar menyebabkan Lindong tertawa kecil. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sebelum dia menatap pohon kuno Yuan abadi. Kelima buah yang tergantung di atasnya mulai sedikit bergetar. Buahnya akan segera matang. Ying Huan dan yang lainnya segera menyadarinya. Ekspresi tegang namun gembira muncul di wajah mereka. Mata Lindong terfokus pada pohon kuno Yuan abadi. Riak energi yang mengejutkan terus-menerus tersebar darinya. Bahkan tanahnya sendiri sedikit bergetar. 5 buah berwarna merah cerah juga mulai bergetar lebih hebat. Detik berikutnya, mereka tiba-tiba gemetar hebat sebelum benar-benar jatuh dari pohon. Lindong melambaikan tangannya. Kekuatan hisap meletus dan menyedot 5 buah kuno Yuan abadi ke tangannya. Namun, dia tidak punya waktu untuk mencernanya saat ini. Semua orang sepenuhnya fokus pada pohon kuno Yuan abadi. Setelah buahnya jatuh, riak energi yang dipancarkan dari pohon tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Cahaya hijau yang kaya menyebar dari akarnya. Pada saat yang sama, kekuatan hidup yang kaya tampak terpancar dari dalamnya. Kegembiraan segera muncul di mata kelompok Ying Huan ketika mereka melihat pemandangan ini. Pohon kuno Yuan abadi bergetar. Tiba-tiba, lampu hijau muncul di dahan pohon. Kekuatan hidup yang mengejutkan terpancar dari dalam lampu hijau ini. Benih kuno Yuan abadi, suara gembira yang liar langsung keluar dari mulut Jiang Kun. Mata Lindong terfokus pada lampu hijau yang tidak biasa. Matanya tiba-tiba menyusut. Pohon kuno Yuan abadi tiba-tiba bergetar hebat ketika matanya mengecil. Lampu hijau pekat tiba-tiba muncul dari atas pohon. Akhirnya, ia menerobos hutan dan melesat langsung ke arah awan. Ekspresi Lindong langsung berubah muram saat melihat adegan ini. Pilar lampu hijau menerobos hutan dan memasuki awan. Seperti penghalang lampu hijau yang sangat besar, ia turun dari langit. Keributan yang ditimbulkannya terlihat jelas di mana-mana dalam radius 50 km. Ekspresi Lindong berubah suram ketika dia melihat adegan ini sambil menarik napas dalam-dalam. Sepertinya mustahil untuk secara diam-diam membawa benih kuno Yuan abadi kembali ke Sekte Dao. Di sisinya, kegembiraan di wajah Ying Huan dan yang lainnya juga dengan cepat menghilang saat ini, sementara kepanikan melintas di mata mereka. Di hutan, Yuan Fang juga khawatir dengan keributan ini. Membawa selusin murid bersamanya, dia bergegas, hanya untuk menghela nafas ketika dia melihat ekspresi wajah semua orang. Apakah berita ini sudah dikirim kembali? Lindong dengan cepat menenangkan diri dan bertanya dengan suara serius. Seharusnya serangan itu sudah sampai pada mereka. Namun, tidak peduli seberapa cepatnya mereka, sepertinya bala bantuan baru akan tiba besok. Yuan Fang tertawa getir, berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, ada berita yang sangat buruk. Sebelumnya, kami menemukan jejak beberapa orang di sekitar tambang. Jika aku tidak salah,
kemungkinan besar mereka berasal dari masa segel iblis. Ekspresi Ying Huan dan yang lainnya berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Siapa mereka? Lindong mengerutkan kening dan bertanya. Sebuah faksi yang cukup terkenal di dalam Blood Rock Grounds. Pemimpin mereka bernama Yao Ling dan berada di peringkat keempat dalam daftar buronan sekte. Dia kemungkinan telah mencapai tahap 9 Yuan Nirvana yang tangguh. Ying Huan mengertakkan gigi peraknya dan menjawab. Panggung 9 Yuan Nirvana. Ekspresi Lindong sedikit berubah saat ini. Tempat ini memang layak menjadi wilayah Suan Timur. Penjahat manapun yang mereka temui sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Yao Ling pernah menjadi diaken di gerbang Yuan. Namun, dia diusir setelah melakukan kejahatan besar. Namun, dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Oleh karena itu, unit penegak hukum di gerbang Yuan lemah dalam mengejarnya. Selama bertahun-tahun, dia telah tinggal di Blood Rock Grounds dan dia cukup terkenal. Yuan Fang menambahkan. Ada 3 kota dalam radius 50 km dari tambang kita. Kota-kota ini sangat kacau dan dipenuhi oleh berbagai macam orang. Dengan keributan yang begitu besar, pasti akan menarik perhatian banyak orang. Jika berita tentang benih kuno Yuan abadi menyebar, maka wajah Yuan Fang berubah sangat muram saat dia berbicara. Panen benihnya, Lindong mengerutkan alisnya erat-erat dan berbicara dengan suara berat. Ya. Ying Huan mengangguk. Dia tidak berani ragu saat dia dengan cepat melangkah maju. Tangannya langsung menembus pilar cahaya dan meraih titik bercahaya paling terang di dalamnya. Setelah Ying Huan meraih titik bercahaya itu dan menarik tangannya, pilar cahaya besar itu akhirnya perlahan menghilang, sementara Lindong juga menoleh. Pada saat ini, ada benih bulat berwarna hijau tua tergeletak dengan tenang di telapak tangan Ying Huan. Permukaan benih tampak memiliki beberapa simbol yang terbentuk secara alami. Kekuatan hidup yang mengejutkan terus-menerus dipancarkan dari dalam. Apakah ini benih dari pohon kuno Yuan abadi? Lindong melirik pohon hitam itu. Setelah benihnya diekstraksi, kilau hijau tua yang semula menutupi cabang-cabangnya pun menghilang. Sementara itu, kekuatan hidupnya juga berkurang secara signifikan. Batangnya yang hitam tampak terbuat dari logam dan cabang-cabangnya seperti cabang logam yang sedingin es. Perasaan dingin yang tua, kuat, dan sedingin es menyebar darinya. Lindong menatapnya. Matanya bergerak sedikit saat dia mengulurkan tangannya dan merasakannya. Ketika tangannya menyentuh dahan pohon hitam sedingin es, dia tiba-tiba merasakan kekuatan Yuan yang beredar di dalam tubuhnya menjadi lamban. Seolah-olah itu telah ditekan oleh sesuatu. Hatinya segera menjadi sedikit terkejut. Batang pohon kuno Yuan abadi memiliki efek misterius dalam menekan berbagai jenis energi. Hanya dengan menyentuh akarnya, seseorang dapat menghindari efek menekan ini. Namun, itu terlalu berat. Bahkan ahli yang berspesialisasi dalam kekuatan fisik tidak dapat mengayunkannya sesuka mereka. Ying Huan tampaknya menyadari apa yang dipikirkan dan dijelaskan Lindong. Oh! Alis Lindong berkedut setelah mendengar ini. Dia mengambil langkah ke depan saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Tanah di depannya langsung retak, memperlihatkan akar hitam yang terjerat di bawah pohon kuno Yuan abadi. Lindong membungkukkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya, meraih akar hitam yang paling tebal. Perasaan sedingin es yang menusuk tulang merembes keluar. Ini memang berat. Lindong menarik akar pohon itu. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa pohon kuno Yuan abadi ini tidak bergeming sedikit pun meski memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, semakin sulit, semakin besar minat Lindong. Segera, dia mengepalkan kedua tangannya erat-erat saat pembuluh darah di lengannya mulai bergerak. Samar-samar seseorang bisa melihat beberapa sisik naga hijau muncul di lengannya saat kekuatan agung meletus dengan tenang. Bang! Setelah Lindong melepaskan kekuatannya yang seperti naga, pohon kuno Yuan abadi yang besar, yang tingginya puluhan kaki, sebenarnya langsung dicabut oleh Lindong di hadapan tatapan tertegun dari kelompok Ying Huan. Lindong meraih akar pohon besar itu dan mengayunkannya ke bawah dengan keras. Udara di depannya langsung meledak. Energi tak kasat mata meletus darinya, secara langsung menyebabkan retakan besar terkoyak di tanah di depannya. Lindong tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat betapa kuatnya benda ini. Dengan lambaian tangannya,
dia menyimpan pohon kuno Yuan abadi di tas Qiankunnya dengan cara yang tidak sopan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan Ying Huan menatapnya dengan ekspresi aneh. Meskipun kulitnya tebal, wajah Lindong tidak bisa menahan sedikit pun memerah saat melihat ini. Dia terbatuk-batuk dan baru saja hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Segera, dia mengangkat kepalanya dan perlahan berkata, "Masalah akan datang." Tubuh Lindong bergerak setelah dia berbicara. Dia bergegas ke atas, menerobos kanopi hutan saat dia muncul di langit di atas hutan. Tatapannya menyapu sekeliling dan akhirnya berhenti di suatu tempat di kejauhan. Lusinan sosok hitam diam-diam melayang di sana. Banyak tatapan teduh dan dingin tertuju pada kelompok Lindong dari balik jubah hitam itu. Fluktuasi muncul di hutan di bawah. Ying Huan, Jiang Kun dan yang lainnya dengan cepat bergegas keluar sebelum berhenti di samping Lindong. Mata mereka juga melihat ke arah depan. Misa segel setan, memang itu bajingan-bajingan itu. Ketika Yuan Fang melihat lusinan sosok hitam, matanya menjadi gelap saat dia mengutuk. Masih ada cukup banyak orang yang menuju ke lokasi kita, kemungkinan besar mereka adalah para ahli dan faksi di sekitar yang telah diperingatkan. Energi mental Lindong menyebar keluar. Segera, dia menghembuskan napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan sedikit suara angin kencang dari langit yang jauh saat beberapa aura samar mulai muncul satu demi satu. Ada beberapa murid Dao Sekte kadang-kadang bergegas ke hutan di bawah. Jumlah mereka pun tidak sedikit dan berjumlah 100 orang. Namun, Lindong tahu kalau berita mengenai benih kuno Yuan abadi ini tersebar, angka-angka ini saja tidak akan cukup untuk menghalangi semua orang. Haha, Yuan Fang, ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan. Dengan patuh serahkan benih kuno Yuan abadi. Kalau tidak, darah akan mengalir seperti sungai hari ini. Seseorang di depan membuka jubah hitamnya, memperlihatkan wajah Parubaya yang gelap dan dingin. Dia tersenyum aneh sambil menatap Yuan Fang dan berbicara. "Sulei, kamu benar-benar berani menargetkan sesuatu milik sekte Dao kami?" Mata Yuan Fang sedingin es saat dia berteriak. "Hei, selama kita mendapatkan benih kuno Yuan abadi, pemimpin kita bisa dengan sendirinya menggunakannya untuk menukarkan hadiah besar dari gerbang Yuan. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh sekte Daomu?" Orang Parubaya bernama Sulei tertawa sinis. Orang itu adalah orang kedua yang memimpin misa segel iblis, Sulei. Orang-orang memanggilnya pedang petir. Dia berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Ying Huan berbisik di samping Lindong. Ada 6 anggota inti dalam misa segel iblis. Mereka semua adalah orang-orang yang masuk dalam daftar buronan sekte. Selain Sulei, 4 anggota lainnya semuanya memiliki kekuatan 7 tahap Yuan Nirvana. Pemimpin mereka, dia belum mengungkapkan dirinya. Mata Lindong menyapu sekelompok sosok hitam sebelum berkomentar. Ya, orang itu sangat licik. Namun, dengan misa segel iblis yang meluncurkan operasi sebesar itu, dia pasti bersembunyi di suatu tempat di dekatnya, kata Ying Huan. Lindong mengangguk pelan. Dia segera mengangkat kepalanya sebelum matanya memandang ke arah langit yang jauh. Banyak bintik hitam terbang dengan cepat. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berubah menjadi banyak sosok yang muncul di langit. Mata curiga memandang ke arah kelompok Lindong. Ketika dia melihat semakin banyak ahli yang bergegas, hati Lindong semakin tenggelam. Situasinya semakin memburuk. Suara angin yang membelah terus bergema di langit di atas tambang. Kelompok Lindong menyaksikan banyak sosok dengan aura kuat berjalan melintasi langit menuju mereka, sebelum akhirnya berhenti dan melayang di langit di atas tambang. Lindong menyaksikan sosok-sosok yang bergegas dari langit, dan ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Dia bisa merasakan tekanan yang cukup kuat dan menindas dari tubuh mereka. Terbukti, tidak satu pun dari mereka adalah individu biasa. Kita dalam masalah. Wajah Yuan Fang juga berangsur-angsur berubah menjadi jelek karena para pendatang baru ini. Segera setelah itu, dia mengatupkan giginya dan berbisik pelan. "Apakah kamu kenal orang-orang ini?" Lindong bertanya dengan lembut. Yuan Fang tertawa getir dan berkata, "Lihatlah wilayah utara, yang berwarna hijau disebut Xiaotian. Orang-orang memanggilnya tangan iblis yang mengikis. Dia berada di urutan kelima dalam daftar orang yang dicari sekte dan 8 ahli tahap Yuan Nirvana." Lindong menoleh dan benar saja,
dia melihat seseorang berpakaian hijau. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, agak tinggi dan memiliki wajah yang cukup tampan. Namun, aura jahat masih melekat di sekelilingnya. Pada saat ini, kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya, tatapannya mengandung kecurigaan saat mereka mengunci kelompok Lindong. Orang di selatan itu dikenal sebagai Luo Yi. Orang-orang memanggilnya tukang daging. Dia berada di peringkat ke-6 dalam daftar orang yang dicari sekte dan juga berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Tatapan Lindong beralih dan sedikit terkejut. Dia melihat seorang pria berpakaian putih yang terlihat sangat terpelajar. Wajahnya pucat dan julukan tukang daging sama sekali tidak cocok untuknya. Namun, Lindong tentu saja tidak akan menilai buku dari sampulnya. Meskipun pria berpakaian putih itu tersenyum, Lindong bisa merasakan aroma darah samar dari tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa orang ini adalah karakter yang sangat kejam. Masih ada beberapa orang yang cukup terkenal di sekitar Blood Rock Grounds, kata Yuan Fang dengan getir. Sepertinya bukan perkara mudah untuk berhasil melarikan diri hari ini. Lindong menghela nafas pelan di dalam hatinya. Namun, dia tidak panik. Dia telah mengalami terlalu banyak pengalaman selama bertahun-tahun. Bahaya apa yang belum pernah dia hadapi sebelumnya? Meskipun mereka berada dalam situasi yang agak gawat sekarang, tidak mudah untuk memaksa Lindong menemui jalan buntu. Sementara pikiran-pikiran ini berputar-putar di benak Lindong, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin di telapak tangannya. Benda bulat sedingin es telah didorong ke telapak tangannya, menyebabkan dia terkejut. Dia baru saja akan berbicara ketika wajah seorang wanita muda cantik muncul di depannya. Lindong, kamu harus membawa benih itu kembali, apapun yang terjadi. Ying Huan dengan lembut menggigit gigi peraknya. Ada tekad di wajahnya yang tidak sesuai dengan usianya. Jelas, dia juga tahu bahwa situasi saat ini cukup mengerikan. Lindong mengernyitkan alisnya sedikit tapi tidak mengatakan apapun. Dia hanya membalik tangannya dan menyimpan benih itu ke dalam tas Qiankunnya, sebelum dia dengan lembut berkata, jangan khawatir. Segalanya belum mencapai tahap itu. Bahkan jika situasinya mencapai titik itu, gadis sepertimu tidak perlu menanggung beban itu. Hehe, adakah yang bisa memberitahuku apa yang baru saja terjadi? Lampu hijau apa yang tadi? Saat suara Lindong memudar, orang berpakaian putih di kejauhan, yang disebut tukang daging, Luo Yi, menyeringai dan bertanya pada kelompok Yuan Fang. Ekspresi Yuan Fang sedikit berubah, tapi dia tidak menjawab. Jelas, dia tidak ingin membocorkan berita tentang benih kuno Yuan abadi. Hehe, kudengar itu adalah benih Yuan kuno abadi. Namun, Sulei dari Misa Segel Iblis tertawa dengan cara yang aneh sementara Yuan Fang tetap diam. Ia tidak khawatir benih itu akan dirampas orang lain jika beritanya bocor. Jelas sekali, dia sangat percaya pada kekuatan kelompok mereka. Ekspresi Yuan Fang berubah drastis saat kemarahan muncul di matanya. Oh, kegaduhan terjadi di langit ketika kata-katanya terdengar, sementara keserakahan muncul di mata banyak orang. Seseorang menjilat bibirnya dan tertawa, tak disangka ternyata ada harta karun seperti itu di sini. Luo Yi juga terkejut karena apa yang disebut benih kuno Yuan abadi. Segera, ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Dia menatap Yuan Fang dan berkata, aku belum pernah melihat benih kuno Yuan abadi. Bisakah Nona Yuan Fang dengan baik hati mengeluarkannya dan mengizinkanku memperluas wawasanku? Ekspresi Yuan Fang menjadi dingin. Dia baru saja hendak berbicara ketika Lindong melangkah keluar dari sampingnya. Dia menatap Luo Yi, tetapi dia tidak mengatakan hal yang tidak perlu. Energi mental menyebar dengan kecepatan kilat, dengan cepat memindai wajah semua orang. Nak, apa yang kamu lakukan? Luo Yi terkejut dengan tindakan Lindong. Segera, matanya menjadi dingin saat dia berteriak. Lindong mengabaikannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi mentalnya berubah menjadi banyak tirai tipis di depannya. Di tirai tipis ada wajah-wajah yang dipenuhi energi mental. Itu milik Luo Yi dan yang lainnya. Astaga! Lengan baju Lindong bergetar. Banyak batu giok terbang keluar. Segera, dia menanamkan energi mentalnya dengan wajah semua orang ke dalam batu giok itu. Dengan lambaian tangannya, ratusan batu giok terbang ke tangan murid-murid Dao Sekte di bawah. Semuanya, apapun yang terjadi hari ini,
Selama satu orang kembali ke Sekte Dao dan menyerahkan batu giok itu kepada tetua, aku pikir mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Suara rendah dan dalam Lindong menyebar di langit dan ditransmisikan ke telinga semua orang. Ekspresi massa di langit sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mata mereka berkedip-kedip dan dengan cepat berganti-ganti antara kekejaman dan keraguan. Taktik Lindong benar-benar kejam. Dia secara langsung mencetak wajah semua orang yang hadir dan menggunakan nama Dao Sekte sebagai pencegahan. Meskipun orang-orang di sini bukan individu biasa, Sekte Dao adalah salah satu dari 8 sekte super besar dan salah satu penguasa wilayah Suan Timur. Jika kemarahan Sekte Dao benar-benar menimpa mereka, kemungkinan besar tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan untuk melawan. Orang yang sangat kejam. Namun, apakah kamu tidak takut kalau kami akan sama kejamnya dan membantai kalian semua? Sudut mata Luo Yi bergerak sedikit. Dia menatap langsung ke arah Lindong sebelum dia terkekeh dingin. Datang dan coba jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lindong maju selangkah, ekspresinya langsung berubah menjadi buas. Aura yang sangat ganas menyebar dari dalam tubuhnya, menyebabkan cukup banyak karakter kejam ini, yang bahkan pernah mengambil nyawa sebelumnya, merasa takut. Mengapa murid Dao Sekte ini tampak lebih kejam dari mereka? Di sampingnya, Yuan Fang, Ying Huan-Huan dan yang lainnya saling melirik. Mereka dapat dengan jelas melihat keraguan-raguan di wajah mereka. Semuanya diam-diam menghela nafas. Sepertinya untuk menghadapi karakter jahat ini, mereka harus lebih kejam dari mereka. Hei, zaman sudah benar-benar berubah. Bocah 5 tahap Yuan Nirvana saja berani bertindak sombong di hadapanku. Mungkinkah murid-murid yang diajar oleh Sekte Dao akhir-akhir ini tidak mengetahui batas kemampuan mereka? Ekspresi kejam melintas di wajah putih pucat Luo Yi saat ini. Nada suaranya juga menjadi seram. Tidak jauh dari situ, Su Lei dan yang lainnya mengamati pemandangan ini dengan senyuman dingin. Namun, mereka tidak langsung menyerang. Semuanya, kalian semua di sini adalah individu yang cukup terkenal. Jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar terintimidasi oleh bocah ini. Luo Yi menoleh. Dia melihat ke banyak sosok yang melayang di langit sambil mencibir. Beberapa orang mengerutkan kening ketika mendengar kata-katanya. Sementara berbagai pemikiran melintas di benak mereka, Xiao Tian, pria berpakaian hijau yang dijuluki tangan iblis pengikis itu, perlahan melangkah maju. Orang kelima dalam daftar orang yang dicari sekte memiliki reputasi yang cukup kuat di tempat ini. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang menoleh untuk melihat ketika dia berjalan ke depan, dan bahkan mata Luo Yi menjadi sedikit lebih serius. Yuan Fang dan yang lainnya memandang Xiao Tian dengan sedikit cemas. Jika yang terakhir menyerang mereka pada saat ini, situasinya akan sangat merugikan mereka. Kamu adalah Ying Huan-Huan, kan? Namun, di bawah perhatian orang banyak, tatapan Xiao Tian berhenti pada Ying Huan-Huan sebelum dia perlahan membuka mulutnya dan bertanya. Ying Huan-Huan dengan lembut mengernyitkan alisnya. Ada keraguan di matanya. Jelas sekali, dia tidak mengenalinya. Meskipun aku harus ikut campur dalam masalah hari ini mengingat karakterku, aku masih berhutang budi pada adikmu Ying Xiao Xiao sejak saat itu. Xiao Tian berbicara dengan lemah. Kelompok Yuan Fang menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-katanya. Namun, ekspresi Luo Yi dan Su Lei menjadi gelap. Benih kuno Yuan abadi mungkin langka, tapi Sekte Dao juga tidak mudah menyerah. Aku tidak sanggup menahan beban benda seperti itu. Jika kalian tertarik, silakan ambil itu. Tatapan acuh tak acuh Xiao Tian menyapu semua orang sebelum dia tiba-tiba mundur. Sikapnya jelas menunjukkan bahwa dia tidak punya niat untuk ikut campur. Haha, tidak disangka bahkan kamu, Xiao Tian, akan takut pada sekte super. Luo Yi dengan dingin mengejek. Xiao Tian meliriknya. Kilatan sedingin es muncul di matanya tetapi dia tidak menanggapi. Baiklah, karena kamu tidak punya keberanian, aku akan melakukannya. Aku ingin melihat apa yang memberi anak sombong ini kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapanku. Luo Yi melangkah maju. Jarinya menunjuk ke arah Lindong. Segera, dia menggulungnya saat senyuman mengejek muncul di wajahnya. Berat, jika kamu mampu menangani 10 serangan dariku, aku tidak akan ikut campur lagi dalam masalah ini. Bagaimana menurutmu? Lindong menatap Luo Yi.
Segera, lengkungan dingin yang menyeramkan perlahan terbentuk di wajahnya.